Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Harumi Zernati, NIM 2130206075. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan pecahan. Yang saya akan jelaskan yaitu pengertian bilangan pecahan, jenis-jenis bilangan pecahan, dan operasi bilangan pecahan. Baiklah, di sini apakah ada yang tahu apa itu bilangan pecahan? Di sini saya akan memberitahu bahwa bilangan pecahan dalam ilmu matematika terdiri dari pembilang dan penyebut. Pengertian sederhananya, bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari bilangan-bilangan bulat dan penyebut yang terdiri dari bilangan-bilangan asli. Dapat kita lihat seperti yang digambar, yaitu P per Q. P sebagai pembilang dan Q sebagai penyebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama adalah bilangan pecahan biasa, dan ada juga bilangan pecahan murni, bilangan pecahan campuran, dan bilangan pecahan desimal, dan juga bilangan pecahan persen. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu bilangan pecahan biasa. Bilangan pecahan biasa yaitu pecahan dengan pembilang dan penyebut yang merupakan bilangan bulat. Contohnya 2/3 atau 4/6 atau 10/15 atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu bilangan pecahan murni. Bilangan pecahan murni adalah pecahan yang penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Pecahan murni bisa disebut sebagai pecahan biasa, tetapi pecahan biasa belum tentu bisa disebut sebagai pecahan murni. Contohnya yaitu 2/3 atau 4/6 atau sebagainya. Mengapa pecahan biasa belum tentu bisa disebut sebagai pecahan murni? Karena pecahan biasa ini tidak ada penentu untuk penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Pecahan biasa itu bisa penyebutnya lebih kecil, bisa penyebutnya lebih besar, asalkan dia merupakan bilangan bulat, penyebut dan pembilangnya. Selanjutnya yaitu bilangan pecahan campuran. Bilangan pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Pecahan campuran pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya yaitu 4, 1/2, 1, 3/8, 12, 5/6, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu bilangan pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang dengan pembilangnya 10 atau 100 atau sebagainya, dan penyebutnya misalnya juga 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Kemudian ditulis dengan tanda koma. Contohnya seperti 0,5, 0,25, 0,875 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu bilangan pecahan persen. Bilangan persen atau per 100 adalah pecahan dengan penyebut 100 yang dinotasikan dengan persen. Misalnya 5% yaitu 5/100 dan seterusnya. Selanjutnya masuk ke operasi pada bilangan pecahan. Penjumlahan pecahan ada yang pecahan dengan penyebut sama dan pecahan dengan penyebut berbeda. Begitu pula dengan pengurangan pecahan. Ada pecahan dengan penyebut sama dan juga ada pecahan dengan penyebut berbeda. Ada juga pembagian pecahan dan perkalian pecahan. Selanjutnya, penjumlahan pecahan. Pecahan dengan penyebut sama, yaitu berpenyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya. Misalnya seperti dapat kita lihat, 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu pecahan dengan penyebut yang berbeda. Pecahan dengan penyebut yang berbeda dilakukan dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan menggunakan metode KPK. Contohnya, 1/3 ditambah 2/4. Di sini kita mencari KPK dari penyebutnya yaitu 3 dan 4. Kita mendapatkan KPK-nya yaitu 12. Lalu, di sini kita bagi 12 dibagi 3, lalu dikali 1. Sama dengan 4. Dan 12 dibagi 4 dikali 2 yaitu 6. Lalu kita jumlahkan pembilangnya.
4 ditambah 6 sama dengan 10. Dan letakkan juga penyebutnya yaitu 12. Maka hasilnya 10 per 12. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi 5 per 6. Selanjutnya yaitu pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan sama saja seperti penjumlahan pecahan, bedanya ini dikurangkan pembilangnya yang tadi dijumlahkan. Misalnya 3 per 4 dikurang 1 per 4 sama dengan 2 per 4. Disederhanakan lagi 1 per 2. Selanjutnya yaitu dengan penyebut yang berbeda. Sama saja seperti penjumlahan, kita mencari KPK-nya terlebih dahulu dari penyebutnya. Yang tadi dijumlahkan, yang ini dikurangkan. Sesudah kita mendapatkan KPK-nya, kurangkan penyebutnya yang sudah kita dapatkan terlebih dahulu, yaitu 6 dikurang 4 sama dengan 2. Dan penyebutnya yaitu 12. Maka dapat kita hasilkan yaitu 2 per 12. Dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Selanjutnya yaitu pembagian pecahan. Pembagian bilangan pecahan biasa pada prinsipnya, pembagian bilangan pecahan sama dengan perkalian bilangan pecahan. Namun, yang membedakan ialah pembagian ini posisi pembilangnya dan penyebutnya dibalik. Misalnya, A per B dibagi C per D. A per B ini netap, tetapi C per D-nya ini dibalik posisinya. Dan pembaginya kita ganti dengan dikali. Maka dapat kita hasilkan yaitu A dikali D per B dikali C. Contohnya 2 per 3 dibagi 4 per 6, yaitu 2 per 3 dikali 6 per 4 sama dengan 12 per 12. Dan kita sederhanakan menjadi 1. Selanjutnya yaitu pembagian pecahan campuran. Sebelum membagi haruslah mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Caranya yaitu dengan mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Dapat kita lihat seperti gambar. Ada juga contohnya, misalnya 5 1 per 2 dibagi 3 1 per 3. Ya, ini kita kalikan terlebih dahulu. 5 dikali 2 ditambah 1 per 2 dan dibagi 3 dikali 3 ditambah 1 per 3. Maka dapat kita hasilkan yaitu 11 per 2 dibagi 10 per 3. Lalu kita menggunakan metode pembagian bilangan pecahan yang biasa. 11 per 2 dikali, lalu kita balik 3 per 10. Maka hasilnya 33 per 20. Dapat kita sederhanakan menjadi 1/13 per 20. Selanjutnya, perkalian pecahan. Perkalian bilangan pecahan biasa dapat kita lihat misalnya A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B kali D. Contohnya yaitu 2 per 7 dikali 5 per 3 sama dengan 2 dikali 5 per 7 dikali 3 sama dengan 10 per 21. Selanjutnya yaitu perkalian bilangan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Misalnya A sama dengan A per 1. Yaitu 9 per 4 dikali 3 sama dengan 9 per 4 dikali 3 per 1 sama dengan 9 dikali 3 per 4 dikali 1 sama dengan 27 per 4. Selanjutnya yaitu perkalian bilangan pecahan campuran. Konsepnya yaitu misalnya A B per C sama dengan C dikali A plus B per C. Contohnya yaitu 1 2 per 3 dikali 2 1 per 4 sama dengan 1 dikali 3 ditambah 2 per 3 dikali 2 dikali 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 5 per 3 dikali 9 per 4 sama dengan 5 dikali 9 per 3 dikali 4 sama dengan 45 per 12. Lalu kita sederhanakan menjadi 39 per 12. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.